Shalom adik-adik sekolah Minggu GKJ Ngadean Solo Timur. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan. Baik-baik saja kan? Ya, puji Tuhan. Saat ini kita mau sekolah Minggu di Minggu pagi hari ini. Walaupun kita saat ini masih sekolah minggunya online, belum bisa bertemu langsung, tapi saya harap adik-adik tetap semangat. Karena walaupun kita sekolah minggunya online, kita tetap bisa memuji nama Tuhan, kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah. Nah, tema sekolah minggu pagi ini adalah menjadi saksi terang kasih Kristus. Untuk mengawali sekolah minggu pagi ini, kita akan memujikan nama Tuhan, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari saya hantarkan adik-adik buat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau tetap memberikan kami sukacita, walaupun kami masih sekolah minggu secara online, belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Kami memohon Tuhan, Engkau terus berkati kami, Engkau terus berikan sukacita buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengawali sekolah minggu saat ini, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu. Biarlah Engkau membuka hati kami, Engkau membuka pikiran dan pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami mohon Tuhan, Engkau juga beri kesehatan buat kami, buat semua anggota keluarga kami dan teman-teman kami. Kami mohon Tuhan, kiranya virus corona ini dapat segera musnah dari muka bumi ini. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberikan banyak sekali kebaikan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan keluarga yang mengasihi kita, yang sayang kepada kita diberikan teman-teman yang baik kepada kita, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu diberikan buat kita. Nah, saat ini kita mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat dititipkan di guru-guru sekolah minggu di setiap wilayah masing-masing, atau dapat diberikan di kantor gereja pada saat jam kerja ya. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi ini, kita akan menyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai.
Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Nah, kita sekarang akan menghaturkan persembahan yang telah kita berikan yang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kami memohon Kau memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh semakin memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami memohon Tuhan, Kau memberkati kami setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita menyiapkan telinga kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan boleh mengambil hikmat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku ia tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan, engkaulah nabi yang akan datang
Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya pasti teman-teman. Perkenalkan dulu, namaku Mbak Tasya. Nah, hari ini aku akan membawakan firman untuk sekolah minggu pada hari ini. Namun sebelum kita memulai firman dan menekan firman pada hari ini, yuk teman-teman, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sudah tahu kan sikap berdoa yang baik bagaimana? Tangan dilipat, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih sampai hari ini Engkau masih menjaga dan menyertai kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, membuka hati mereka, dan membuka telinga mereka, sehingga mereka bisa menerima firman dengan baik dan melakukannya dalam hidup mereka. Jagai kami Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Nah, teman-teman, bagaimana? Kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Bulan apa teman-teman? Betul sekali, bulan Desember. Nah, bulan Desember ini identik dengan apa? Ada yang tahu? Natal. Ya, benar sekali. Natal atau Christmas. Biasanya kalau Natal kita ibadah bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita puji Tuhan bareng-bareng, kita berkumpul bareng-bareng. Namun karena dalam situasi sekarang kita tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita tetap bisa bersekutu dalam Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk judul firman pada hari ini berjudul Jadilah Saksi Terang Kasih Tuhan. Untuk ayatnya diambilkan dari Yohanes 1 ayat 6-8 dan ayat 19-28. Namun untuk ayat nasnya kita akan mengambil dari Yohanes 1 ayat 7. Sudah dipersiapkan Alkitabnya teman-teman? Yuk, sekarang kita membaca Alkitab dari Yohanes 1 ayat 7. Secara bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Amin. Nah, tentang ayat tersebut, Mbak Tasya ingin menceritakan sebuah kisah teman-teman. Sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Caleb. Teman-teman, ada yang kenal Caleb mungkin? Ada temennya yang namanya Caleb mungkin? Atau saudaranya mungkin? Atau teman-teman sendiri namanya Caleb? Mungkin ya. Namun, Caleb ini adalah seorang anak laki-laki yang sangat bersemangat. Yuk teman-teman, yuk kita mendengarkan ceritanya seperti apa. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, pada hari Minggu yang cerah, Caleb berlari dengan kencang menuju rumahnya. Dalam perjalanan, Caleb bertemu dengan Ibu Neil dan Ibu Ratna. Kenapa sih Caleb berlari secepat itu? Karena Caleb ingin segera sampai di rumah
untuk membuka hadiah Natal yang ia dapatkan dari Om Nilwan. Namun dalam perjalanan, dia malah menabrak kedua orang tersebut dan sampai bruk dan jatuh. Namun segera bangkitlah Kaleb dari jatuhnya tersebut dan berkata, "Maaf ibu, saya terburu-buru, mohon maaf sebelumnya ya." Kemudian Kaleb berjalan dengan cepat, berlari dengan cepat, dan akhirnya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Kaleb bertemu dengan ibu. Tanpa menyapa ibu, Kaleb berkata, "Ibu, di mana hadiahku?" Ibu hanya menunjuk di sana, di pojok meja. Kaleb membuka hadiah tersebut dengan semangat. Ada yang tahu teman-teman? Hadiah tersebut berisi apa? Berisi sebuah pesawat terbang yang canggih dan paling baru. Namun, di sela-sela dia bermain pesawat tersebut, ibu berkata, "Kaleb, cuci dulu kaki dan tanganmu, kemudian berganti baju." Sembari begitu, Kaleb berkata, "Sebentar ibu, aku masih ingin bermain dengan pesawat ini," kata Kaleb. Tapi ibu berkata lagi, "Kaleb, jadilah anak yang baik, cuci dahulu kakimu dan tanganmu, kemudian ganti baju." Kemudian Kaleb mengikuti dari ibunya dan berganti baju dan mencuci tangan dan kaki. Setelah itu, Kaleb langsung berlari lagi mengambil pesawat tersebut. Dia lari ke sana, dia lari ke sini sambil bermain pesawat tersebut, teman-teman. Dibawanya sambil diterbangkannya dengan remote ataupun secara manual. Setelah selama 1,5 jam dia bermain, ibu berkata, "Kaleb, ibu ingin pergi, ingin menemui Pak D yang ada di kampung sebelah. Kamu di rumah dulu ya nak?" Jawab Kaleb, "Iya ibu, aku akan di rumah." Ibu berpesan kepada Kaleb, "Jangan kemana-mana ya nak, nanti ayah akan segera pulang." "Ibu pamit ya." Kaleb pun berkata, "Baik ibu, hati-hati di jalan." Setelah Kaleb bermain di rumah dan ditinggal oleh ibunya, selama 10 menit kemudian, tiba-tiba, ada yang tahu apa yang terjadi teman-teman? Secara tiba-tiba, piar, apa yang pecah teman-teman? Ternyata saat Kaleb berlari di ruang tamu, dia tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibunya teman-teman. Vas bunga dari keramik dan termasuk vas bunga dengan harga yang mahal. Kaleb pun dengan panik langsung membereskan pecahan-pecahan tersebut teman-teman. Kemudian pecahan tersebut dibawa oleh Kaleb di belakang rumah. Disembunyikannya Kaleb pecahan-pecahan tersebut. Ditutupinya dengan kain di pojokan belakang rumahnya. Kemudian Kaleb merasa takut, merasa bingung. Nanti ibu bagaimana ya? Nanti ibu marah atau tidak ya? Kemudian tiba-tiba ayah sudah datang, ayah sudah sampai di rumah. Dan ayah menyapa Kaleb, "Hai anakku, bagaimana kabarmu?" Kaleb menjawab, namun tidak dengan riang teman-teman, tapi dengan ekspresi yang sedikit takut dan tertunduk malu dan takut bahwa apa yang dilakukannya ketahuan oleh ayahnya. Jawab Kaleb dengan begini, "Iya ayah, halo apa kabar hari ini? Baik-baik saja kok." Jawab Kaleb seperti itu. Kemudian ayahnya pergi ke belakang rumah untuk menaruh pakaian kotor dan sambil mencuci tangan. Tidak sengaja ternyata ayah melihat pecahan-pecahan tersebut teman-teman. Pecahan-pecahan vas bunga yang sudah Kaleb pecahkan. Kemudian ayah kembali ke ruang tengah menemui Kaleb. "Kaleb, siapakah yang memecahkan vas bunga ini nak?" Kaleb menjawab dengan menunduk teman-teman sambil khawatir. Bukan Kaleb ayah, bukan Kaleb." Ayah menanya lagi dengan nada yang lebih halus
dan sambil memegang kepala anaknya. Kaleb, jujurlah kepada ayah. Jadilah anak yang baik. Tidak apa-apa kok nak kalau berkata jujur. Kaleb menjawab ini. Iya ayah, maafkan Kaleb. Tadi Kaleb memecahkan vas bunga tersebut. Tidak sengaja. Namun karena takut dimarahi oleh ibu dan ayah, kemudian pecahan-pecahan tersebut Kaleb sembunyikan di belakang rumah dan menutupinya dengan kain. Ayah kemudian menasihati Kaleb. Nak, jadilah anak yang jujur. Orang jujur itu diumpamakan sebagai orang yang membangun sebuah jembatan. Bila orang tersebut jujur, maka jembatan tersebut akan kuat. Namun, sebaliknya, bila orang tersebut berbohong, maka jembatan tersebut akan cepat runtuh. Seperti juga kepercayaan orang lain terhadapmu. Bila kepercayaan orang lain engkau dustakan atau engkau bohongi, maka kepercayaan tersebut akan hancur dan hilang. Kemudian orang tersebut tidak akan percaya lagi dengan kamu. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita anak-anaknya bahwa kita harus berkata jujur kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada teman-teman kita ataupun orang-orang di sekitar rumah kita. Kaleb menjawab, iya ayah. Kaleb minta maaf. Kaleb tidak akan berbohong lagi kepada ayah dan ibu. Bagus nak, tidak apa-apa. Nanti setelah ibu pulang, apakah kamu akan mengatakan hal tersebut kepada ibu? Kaleb menjawabnya, iya ayah, aku akan berkata jujur kepada ibu dan mengakuinya kepada ibu. Baru itu anakku. Jadilah anak yang baik, jadilah terang bagi teman-temanmu, dan jadilah terang bagi Kristus. Semangat anakku, terima kasih atas kejujuranmu. Ayah menjawab seperti itu. Nah, teman-teman semua, jujur adalah suatu hal yang baik teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berkata tentang kebohongan. Kita selaku anak-anak Tuhan haruslah berkata jujur kepada orang lain teman-teman tentang perasaan kita. Tentang kesalahan kita pun kita juga harus jujur teman-teman. Bila kita salah, kita harus berani jujur dan mengakuinya, kemudian kita minta maaf. Nah, dari firman tersebut, teman-teman diajak untuk jujur, serta bersedia menjadi sahabat yang baik untuk sesamanya, dengan menyatakan kebaikan kepada teman-teman, daripada kita mengatakan kejelekan orang lain. Begitu teman-teman, tentang firman pada pagi hari ini. Sekarang kita berdoa yuk teman-teman yuk. Berdoa untuk penutupan dan berdoa untuk firman pada hari ini, serta mensyukuri berkat Tuhan dan pelajaran hidup yang sudah kita dapatkan tentang kejujuran tersebut. Yuk kita berdoa. Bagaimana posisi berdoa yang baik seperti tadi? Tangan dilipat, tunduk kepala dan tutup mata. Kembali Tuhan, kami menghadap-Mu, anak-anak-Mu yang baik dan setia. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan. Kami belajar tentang kejujuran, tentang jujur kepada orang lain, kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Jadikanlah kami sebagai anak yang baik dan pencerminan dari terang-Mu Tuhan, dan berikanlah kasih kepada kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat sudah Bapa berikan kepada kami. Kami memohon supaya Tuhan menjaga kami selalu, melindungi kami selalu, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dan kebaikan sudah Mu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sudah selesai kita mendengar firman-Nya. Sampai jumpa di firman selanjutnya ya teman-teman. Dadah, shalom, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu sangat menyayangi umatnya,
sangat memperhatikan umatnya dan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Tuhan juga meminta kita untuk menjadi temannya, teman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi teman-teman kita, dengan jujur, dengan berbuat baik, dan dengan mengatakan kebaikan-kebaikan teman kita kepada orang lain. Bukan mengatakan kejelekan-kejelekannya, tapi kita harus mengatakan kebaikan-kebaikan teman kita. Untuk mengakhiri sekolah minggu saat ini, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus.